1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Kak Amelia Febriani dari Upgrade Learning Center. Beliau juga mengajar di sekolah, mengajar guru-gurunya maksudnya, bagaimana berperilaku, bagaimana membangun relasi dan lain sebagainya. Nah, Kekasih Tuhan, pagi hari ini kami bicara tentang jembatan generasi. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk. Nenek atau orang tua atau pemimpin yang kebingungan membangun relasi dengan juniornya, anaknya kah, cucunya kah, atau bawahannya, atau bahkan mungkin jemaat ya, gembala yang susah untuk membangun hubungan dengan jemaat. Nah, kami berdoa berharap perbincangan ini bisa sedikit membantu, dan Kekasih Tuhan juga bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Kamel kan untuk membangun jembatan itu bukan orang tua ya, salah lagi. Senior, entah itu orang tua atau pemimpin, harus punya hati bapa untuk bisa mengasihi orang di bawahnya, jemaatnya, atau mungkin anak-anak atau cucu begitu ya. Nah, ada hal-hal yang kadang-kadang miss untuk diajarkan. Contoh ya, bilang terima kasih. Masa itu harus diajarin? Kalau zaman dulu kita diajarin orang tua, ayo bilang terima kasih nih. Masalahnya sekarang orang tua nggak sempat ngajarin itu, Kak. Itu kan harusnya diajarin di sekolah gitu. Itu kan harusnya misalnya tentang berdoa. Itu kan diajarkan di sekolah minggu, ngapain orang tua mesti ngajar? Zaman sekarang ada pergeseran-pergeseran seperti itu. Nah, kita sebagai senior, saya maksudnya saya termasuk senior kayaknya, tua maksudnya, Kekasih Tuhan, yang senior kan yang harus action begitu. Nah, betul. Apa sih yang perlu diajarkan, dilatih kepada generasi di bawah kita sehingga nilai-nilai itu tidak luntur, tapi tetap bisa mengakomodasi keinginan-keinginan anak-anak zaman now. Saya percaya ada hal-hal itu sekali lagi ya menjadi relevan itu tadi dalam hal berkomunikasi, dalam hal kita mungkin bekerja, dan harus kreatif dan lain-lain. Tetapi ada hal-hal yang merupakan prinsip gitu yang nggak akan berubah. Makanya Alkitab ditulis sekian ribu tahun yang lalu pun kita masih pakai sampai sekarang. Karena itu adalah hal-hal yang prinsip gitu, hal yang nggak bisa berubah dan nggak kemakan oleh waktu gitu. Nah, sebagai orang tua, sebagai senior, kita sendiri sudah seberapa kuat nih hidup kita dalam prinsip gitu. Saya sangat percaya dengan kekuatan yang namanya budaya ya, gini, budaya di rumah, budaya di kantor. Itu sebenarnya lebih kuat daripada training apapun gitu. Lebih kuat daripada kita cuma ngomong gitu. Tapi budaya apa yang ada di dalam sesuatu rumah, yang sering gitu kali dilakukan berulang-ulang ya. Betul, berulang-ulang dan anak-anak tuh jadi tahu gitu. Kenapa kok orang tuaku tuh melakukan hal ini gitu. Sehingga sekali lagi ya, mengajar itu tugas kita semua gitu. Kita semua dipanggil, makanya Amanat Agung juga katakan ajarlah mereka gitu. Jadikan mereka muridku. Setelah itu ada ajarlah mereka gitu. Jadi mengajar bukan hanya tugasnya Pak Pendeta atau guru sekolah minggu atau guru di sekolah gitu. Tapi saya percaya setiap kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mendidik gitu. Mendidik generasi mungkin sesama generasi kita dan juga generasi-generasi di bawah kita gitu. Dan oleh karena itu kita sendiri harus bertumbuh dalam prinsip sehingga itu jadi budaya dan dipelajari oleh generasi di bawah kita. Hal-hal yang kekal seperti kebenaran firman tentunya gitu ya. Itu hal yang prinsip ya. Prinsip banget gitu. Seberapa sering sih kita ajak mungkin kalau kita konteksnya keluarga, seberapa sering kita ajak anak-anak untuk baca firman Tuhan, untuk kita tuh ngomong, ini loh Tuhan mau kita kayak gini, untuk kita membangun kebiasaan berdoa, membangun kebiasaan menghormati ibadah. Misalnya kan sekarang nih online nih, kita nggak tahu nih anak-anak gimana kalau ibadah gitu. Bangun tidur, belum mandi, duduk gitu ya. Harusnya itu kan diajarkan gitu. Ya mandi dulu tetap seperti kita ibadah di gereja. Benar gitu. Dan sekali lagi pengajaran terkuat itu dari yang dilihat gitu loh, maksudnya jadi modeling gitu, modeling orang tua. Jadi nggak bisa ya kita menyerahkan itu pada orang lain. Kalau kita ngomong konteks keluarga, kita mesti terus ingat bahwa sebagai orang tua, saya adalah pendidik pertama dan utama untuk anak-anak. Itu saya mesti tahu dulu gitu. Jadi itu tugas saya nih. Kalau sorry kalau ngomong kok anak saya gini lah. Coba diingat-ingat dulu gimana ngajarinnya.
Gimana dulu Jangan langsung ngajarinnya? nyalain sekolahnya nih, temennya nih. Betul. Kalau saya percaya kalau dia itu kuat dalam budaya di rumah, kalau dia ketemu dengan hal-hal di luar sana yang nggak sesuai dengan budaya yang diajarkan orang tua, dia pasti akan bertanya-tanya gitu. Kayaknya Kok gini nggak ya? diajarin gitu, mamaku Iya. kayaknya nggak kayak gitu Iya, gitu ya. iya. Dia akan konflik gitu loh, dan Iya. dia akan tahu dengan sendirinya bahwa oh ini nggak sesuai dengan Iya. prinsip-prinsip kebenaran Iya. misalnya kayak gitu. Kamel, kadang-kadang orang tua juga terkaget-kaget karena melihat anak-anak ya. Saya lebih mengerucut contoh ya, ini sebagai contoh saja. Kadang-kadang terkaget-kaget dengan kata-kata anaknya. Misalnya orang tua nggak pernah nih ngajarin kalau bahasa Surabaya tuh misuh gitu ya, omong kotor begitu. Tapi ketika pulang dari sekolah anaknya tiba-tiba ngomong itu saja dengan santainya. Ya. Nah, bagaimana mengcounter, merespon gitu meresponnya ya. bagaimana nih? Pertama gini sih, jangan langsung kita gini, kok kamu ngomong kayak gitu? Siapa yang ngajarin gitu ya? Sehingga anak tuh langsung kayak kaget. iya gitu, jangan-jangan anak-anak itu ngomong sebenarnya dia juga mungkin nggak Nggak tahu tahu gitu loh artinya. artinya, nggak tahu gitu apa. Nah kan jadi orang tua jangan hati-hati, kadang kita mungkin dalam hati kaget gitu, tapi muka mesti tetap cool gitu. Pinter bermain peran berarti ya. Jadi kayak gini, kamu dengar dari mana? Tahu nggak apa artinya itu nggak bagus? Tuhan kan bilang kalau misalnya setiap orang itu berharga, kita harus belajar menghormati orang lain. Nah, masukkan kebenaran di situ. Oke, berarti nggak perlu ekstrim ngomong. Hah, kamu apa? Langsung ambil lombok gitu mulutnya. Nggak perlu ya. Jangan gitu banget ya. Setelah itu nanti anak-anak kan akhirnya jadi nggak mau cerita gitu Oke. ya. Kan akan bagus kalau anak-anak itu cerita sehingga kita tuh bisa menolong gitu loh. Akan sangat berbahaya kalau kita nanti berespon berlebihan, akhirnya anak-anak itu kayak salah ya. Kalau gitu aku nanti kalau dia mau cerita lagi dia takut kan di lombok lagi. Akhirnya dia nggak cerita Iya, deh diam, gitu. iya. Jadi itu ya, maksudnya namanya proses belajar mendidik itu pasti ada jatuh. Pasti ada salahnya gitu ya. Nah tapi gimana nih, kita tuh sebagai orang tua juga nggak apa-apa gitu, kamu cerita, lebih baik kamu cerita nanti supaya mama bisa tolong, papa bisa tolong gitu, daripada kita langsung emosi akhirnya anak-anak tertutup itu tadi gitu ya. Kita punya waktu terbatas loh sama anak-anak gitu. Betul. Jadi ayo Di kita usia harus, tertentu mereka sudah nggak ini nggak bener peduli lagi dengan omongan kita ya. ya gitu. Jadi, Makanya harus dikasih landasan-landasan dari lewat prinsip-prinsip dari itu kecil. tadi. Prinsip-prinsip gitu. yang tidak akan lekang oleh waktu. Tadi kebenaran firman Tuhan. Betul, kebenaran Kemudian firman Tuhan. Tadi seperti yang saya tanyakan tadi Kak, bicara budaya. Budaya. Itu kan misalnya budaya membudayakan untuk bilang terima Sopan kasih, santun, permisi, gitu ya. sopan santun Iya. begitu. Itu kan bagi anak-anak nggak cool. Nah, kan. Bagaimana orang tua menjembatani hal ini? Atau yang lebih senior mungkin? Ya, saya tetap bilang bahwa sopan santun itu juga diajarkan dan dimodel ya dengan orang tua, sekali lagi dengan orang-orang sekitarnya gitu. Dan kita terus menjelaskan, membangun. Jadi jangan kasih tahu anak pokoknya lakukan ini, jangan lakukan itu gitu. Tapi kan kita kasih tahu kenapa kita lakukan hal ini. Apa sih kalau kamu bilang terima kasih itu sebenarnya apa yang sedang kita lakukan. Kita sedang melakukan firman Tuhan loh sebenarnya gitu. Waktu bilang terima kasih itu kita sedang menghargai pemberian orang gitu, dan itu juga sama dengan kita tuh mengasihi orang lain. Itu contohnya seperti ini gitu. Jadi kita harus jelaskan gitu ya. Jangan kita cuma lakukan pokoknya lakukan. Iya, lakukan A, jangan sudah, B kalau gitu kena ya. pokoknya itu sudah. Nah, gitu anak-anak kan akhirnya kalau gitu begitu orang tua nggak ada, ya dia nggak akan lakukan karena dia nggak paham kenapa dia harus melakukan hal itu. Gitu. Itu sih. Itu Jadi, kalau di dididik lingkup terus. keluarga. Nah, bagaimana kalau di lingkup dunia kerja atau dunia pelayanan? Itu kan kadang-kadang ya yang senior ini nggak mau tahu gitu. Yang penting saya mau terima kamu jadi, sudah jadi gitu. Nah, bagaimana dengan hal ini? Iya betul. Saya rasa hampir di semua ya, hampir semua kalau kita ngomong marketplace itu ya gitu ya, kompetisinya tinggi, terus kemudian Saya mau kualitas ini. kamu bagus, saya mau kamu Iya. sudah tahu rule-nya, etika dan lain sebagainya. Ya, makanya kan ada upgrade learning center itu tadi. Hubungi nomor di bawah ini. Nomor di Kena bawah cas ini. nanti di luar ya.
karena itu ya tadi, kalau beruntung bisa kerja di sebuah organisasi Kristen gitu ya, misalnya kalau beruntung dan organisasi tersebut menerapkan kebenaran firman, kemudian menggembalakan, ya beruntung ya, pasti dapat didikan-didikan tertentu yang mungkin nggak didapat oleh teman-teman yang kerjanya di non gitu ya, di non Christian organization. Nah, kalau kita yang kerjanya yang di non, kalau kita sebagai manager, kita sebagai supervisor, sebagai leader, sebagai senior itu tadi, nah kita juga harus tahu dong, kita kan perilaku kita we are Christian before supervisor gitu loh. Kita orang Kristen sebelum kita manajer gitu kan gitu. Jadi itu harus dipahami dulu. Jadi jangan kan semua manajer melakukan hal ini, aku juga lakukan hal itu. Enggak. Kan saya yang bayar mereka. Iya gitu. Kita ngapain saya mesti ini gitu. Makanya kita mesti ingat dulu bahwa kita ini adalah we are Christian loh. Kita orang Kristen loh sebelum profesi-profesi yang kita lakukan. Oleh karena itu, apabila Anda manajer, Anda senior, ya lakukan fathering heart itu tadi harus punya gitu ya. Ayo belajar didik, ayo lihat mungkin tim kita tuh sebagaimana Tuhan juga mengasihi mereka gitu ya. Ayo kita belajar mengembangkan potensi mereka sebagaimana Tuhan juga mau kita mengembangkan potensi kita. Ya hal seperti itu harus justru kelihatan dari anak-anak Tuhan di dunia marketplace, harus kelihatan malah gitu. Karena memang ini hal yang kelihatannya sepele, tapi tetap harus kita ajarkan. Mumpung kita ada di posisi yang bisa mementor mereka ya. Bener. Kita kan punya power nih. Punya power. Lo nggak ikut apa ini, nanti ada ininya, ada istilahnya sanksi, bukan sanksi sih ya. Ada konsekuensinya atau paling nggak sungkan lah ya. Ini kan saya orang baru, mesti bisa dimanfaatkan kan jadi posisinya itu untuk mentoring mereka gitu ya. Jadi sebenarnya setiap kita yang punya posisi sebagai senior, ini kesempatan untuk memuridkan nilai-nilai prinsip yang harus diajarkan. Tadi hal yang sederhana ya sebenarnya, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kalau kita ada di tadi organisasi yang non Kristen atau kita bekerja di lingkup yang ya kebanyakan orang yang belum kenal Tuhan Yesus, kan bagi mereka ya saya bekerja, yang penting saya selesaikan tugas saya dan nggak ada kesalahan dan lain sebagainya. Bagaimana kita menerapkan itu, Kak? Sekali lagi itu justru kesempatan ya, justru itu ladang. Ya, itu dia. Justru itu ladang sebenarnya, teman-teman kekasih Tuhan. Jadi kita justru melihatnya itu sebagai kesempatan untuk kita tuh melakukan atau menunjukkan nih kebenaran firman Tuhan in action itu kayak gimana gitu. Jadi sekali lagi lihat itu sebagai kesempatan sih para senior atau teman-teman atau kekasih Tuhan yang sudah punya posisi gitu ya. Lihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita melayani sebenarnya gitu, membawa orang lihat kok manajer yang satu ini beda gitu dari manajer-manajer yang lain gitu, sehingga mereka akan tanya apa yang membuat sama ini ya. Contoh yang bagus sekali itu sebenarnya Daniel di dalam Alkitab. Daniel itu orang Israel, orang Yahudi yang dibuang ke Babel gitu ya. Namanya orang buangan gitu, tapi kita bisa lihat kualitas hidupnya yang begitu jadi berkat. Bayangin dia sampai didikan penasehat kerajaan gitu. Ini sama keren kayak ngimport orang bangsa lain untuk jadi menteri di negara kita gitu. Padahal kan untuk menjadi menteri harus warga negara Indonesia. Itu enggak loh gitu. Tetapi dia bisa gini ya, menurut saya dia bisa communicable untuk lingkup negara yang baru di Babel, tapi dia itu hidup prinsipnya juga kuat sekali gitu. Dan itu pasti diajarkan dari kecil. Betul. Karena Daniel dibuang sejak muda ya. Dan dia benar-benar melakukan. Jadi dia bisa melewati beberapa raja kan, nggak hanya satu raja, beberapa raja. Dia masih dipercaya untuk menjadi penasehat. Bayangkan itu menurut saya suatu kualitas yang luar biasa, bisa jadi penasehat dari kakek sampai ke cucunya. Berarti kan masih tetap relevan nih gitu. Tapi walaupun dia tinggal di negara Babel, cara hidupnya dia, kemudian dia doanya dia tuh dia tetap pegang teguh gitu. Nah itu contoh-contoh kita sebagai orang Kristen yang ada di dunia ini. Ya seperti itu, kita tuh begitu bisa jadi berkat seperti Daniel di tempat-tempat yang mungkin tidak banyak yang mengenal Tuhan gitu. Tapi kita hidup dengan prinsip sehingga orang itu lihat ini ada sesuatu. Makanya raja-raja Allahnya Daniel selalu merefernya akhirnya gitu. Jadi betul memang kata firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka
pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari sana ya. Harus benar-benar Dari muda, dididik ya, benar dari muda. Nah, bagaimana kalau junior kita ini adalah orang yang kaku, entah itu anak, entah itu bawahan, entah itu jemaat ya, stubborn lah istilahnya. Susah dikasih tahu, kaku saya gini ya gini gitu. Apakah ada pendekatan-pendekatan khusus yang bisa dilakukan ketika kita menghadapi anak atau junior yang seperti itu? Ya, saya percaya kita satu perlu hikmat Tuhan ya. Hikmat Tuhan itu sesuatu yang kita nggak bisa dapatkan dari sekedar belajar buku atau dari sekedar kita pengalaman gitu ya. Hikmat tuh benar-benar seperti tuntunan Roh Kudus yang secara langsung kita sendiri juga nggak sadar. Iya ya, kenapa kok saya bisa lakukan hal itu? Nah, itu kita memang perlu hikmat Tuhan gitu. Tapi kalau kita punya hati Bapa itu tadi dan kita selalu mau menolong, pasti kita akan punya hati ya untuk mendidik mereka dan meminta Tuhan juga yang bekerja juga gitu. Karena sekali lagi kita menyebar benih tapi pertumbuhan tetap datang dari Roh Kudus gitu ya. Tadi kalau kita ketemu dengan teman-teman yang seperti itu, dengan anak buah atau dengan ini, pastikan dulu nomor satu apakah kita sudah bangun koneksi gitu ya. Hubungan itu penting ya. Betul gitu, harus dipastikan dulu kita udah bangun koneksi. Kalau kita udah bangun koneksi, maka berikutnya kita bisa lakukan dengan jauh lebih mudah. Jadi jangan shortcut gitu ya, potong kompas langsung harus gini, harus gitu tanpa kita pernah membangun koneksi. Akan sulit pasti untuk jadi sama ya, itu dengan anak, dengan tim, dengan jemaat gitu ya, sama gitu. Nggak bisa dengan begitu saja anak-anak itu, kalau kita nggak pernah ngajak ngomong mereka, tiba-tiba kita kasih perintah, ya itu tadi anak-anak kan papa ini jahat gitu ya, mama ini jahat gitu. Tapi kalau kita bangun koneksi dan kita jelaskan, itu tahu sama juga gitu. Pertama bangun koneksi, tentu saja yang terus kemudian minta hikmat Tuhan untuk berbicara dengan orang-orang seperti ini. Memang ada trik-trik khusus gitu ya untuk ngomong dengan mereka. Nggak bisa kita untuk beberapa orang mungkin kita nggak bisa langsung terang-terangan kita ngomongnya tuh ini aja bagus gitu ya. Kita mungkin mesti dengan pendekatan menurut kamu gimana yang bagus. Jadi kayak sambil terus, diarahkan supaya jawabannya tetap ke tempat yang kita inginkan gitu ya. Itu ada triknya kok. Itu trik-trik komunikasi kan gitu. Tapi biasanya memang kalau kita ada hubungan, kita bebas kok ngomong apa aja kepada seseorang. Jadi hubungan tuh penting. Jangan mentang-mentang kita ada di posisi senior, loh saya yang bayar kok kamu nggak ikut apa kata saya, pecat. Buang gitu, nggak bisa ya, karena nggak akan menghasilkan murid ya. Betul itu. Gagal buang, aduh, nggak pernah punya murid nanti. Oke, kekasih Tuhan, saya tidak tahu kesulitan apa yang Anda hadapi, mungkin berkaitan dengan junior Anda, bawahan mungkin, anak, cucu, atau siapapun yang ada di bawah otoritas Anda atau mungkin Anda yang ada di bawah otoritas tertentu ya, yang mungkin susah juga untuk membangun. Tadi kita lebih banyak atas ke bawah ya, karena memang daerah kita lebih mudah dari atas ke bawah ya. Bawah belum bisa menjangkau atas ya, yang atas bisa jangkau bawah. Silakan kekasih Tuhan, Anda bisa berbagi bersama dengan kami lewat telepon, SMS maupun WA. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.